Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-60 yang masih satu tema dengan 58 yang sudah kita ulas, 59 juga sudah kita ulas, dan sekarang yang ke-60 yakni Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahu al-iqbalu wal idbaru. Jadi masih seputar nur ya, lagi sangat Lieblings kata orang Jerman, lagi sangat disayang ya, istilah atau lagi favorit ya, istilah nur atau cahaya ketuhanan. An-nuru utawi nur, cahaya, alladzi yo nur yufiduhu Allahu ala qalbil muridi ya, kang ngluberaken hu ing nur sapa Allah Gusti Allah ala qalbil muridi ngatasi atine wong kang ngarepaken musul maring Gusti Allah. Nur yang dianugerahkan, dicurahkan oleh Allah kepada hati para murid ya. Lahu tetap kaduwe nur al-kasfu utawi buka. Membuka apa? Ai kasful ma'ani, tegese buka piro-piro makna, wal maghibati lan piro-piro barang kang samar. Jadi tugas dari qalbun adalah unboxing ya, orang sekarang bilang gitu. Jadi membuka makna sekaligus juga hal-hal yang tak kasat mata gitu ya, atau hal-hal yang gaib katakanlah begitu. Maksudnya apa? Yang dimaksud di sini adalah seperti kahusni taati, seperti halnya bagusnya atau baiknya ketaatan, wa qabhil maksiyati, dan jeleknya atau buruknya maksiat. Jadi hati yang semakin cerah ya, mengulang apa yang sudah diungkap di hikmah ke-58 dan 59 yang lalu, hati yang sudah cerah, yang penuh dengan cahaya-cahaya ilahi ini, itu tentu akan dengan sangat mudah menganggap bahwa ketaatan kepada Allah itu sesuatu yang baik. Artinya, ketika melakukan ibadah mahdhah misalnya ya, kita sedang melakukan sholat atau melakukan baik itu sholat wajib maupun sholat sunat, itu tidak semata-mata hanya memenuhi kewajiban atau memenuhi tata syariatnya saja ya, tapi menganggap sholat itu sebagai bagian dari, bukan hanya kita menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi sebagai sebuah bentuk relaksasi saking kita happy-nya melakukan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ketentuan syariat itu sholat hanya menggugurkan kewajiban, katakanlah begitu, yang sholat fardu, kemudian ada sholat sunnah, baik sholat di siang maupun di malam hari, katakanlah mungkin qiyamul lail misalnya, bagi orang yang belum begitu cerah kolbunya atau hatinya ya, maka ini akan menganggap itu sesuatu yang berat. Tapi bagi orang yang sudah tadi tercerahkan ya, hatinya tersinari dengan sinar-sinar ketuhanan, maka itu menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat ringan, bahkan bisa jadi merupakan sebuah relaksasi diri, saking sukanya, saking happy-nya melakukan aktivitas ibadah. Ini qalbun begitu ya. Lalu yang kedua, wal basiratu, adapun utawi basirah atau peninggal hati atau penglihatan dalam batin atau penglihatan batin gitu ya. Allati hiya nazirul qalbi, basirah itu ada di dalam kolbu, jadi penglihatan batin itu ada di dalam hati. Laha ikut tetap kaduwe al basirah al hukmu utawi penetapan. Jadi basirah itu ya, kalau tadi kolbun lebih banyak berfungsi membuka makna begitu ya, memahami makna sekaligus memahami rahasia tadi itu. Kalau basirah lebih banyak berfungsi kepada bagaimana menjadi piranti untuk menetapkan dengan sangat mudah, mengambil keputusan, menetapkan, katakanlah begitu. Jadi misalnya begini, ketika dalam penjelasan saya baca dulu, mohon maaf, ai idraku dzalika wa ai idraku dzalika tegese menemukan ya. Jadi mata batin ini mampu menemukan sesuatu begitu ya, sekaligus musyahadah ya. Ini artinya adalah ini menjadi piranti untuk kemudian makin membuat kita
semakin dalam dan semakin yakin, alias tingkat keyakinan kita terhadap sesuatu yang kita putuskan tuh makin akurat, kira-kira begitu. Nah, ini yang menurut saya penjelasan dari Asy-Syarqawi memudahkan kita untuk bisa menganalogkan ya. Fakama la yumkinu, sebagaimana itu tidak mungkin memungkinkan apa idrakul basori, bisa menemukannya penglihatan lil maksusati terhadap hal-hal yang indrawi ya. Sebagaimana hal-hal yang indrawi ini tidak bisa dilihat oleh mata begitu ya. Illa bil anwari zahiriyati, kecuali melalui bantuan cahaya. Tadi saya sudah ungkapkan. Jadi mata kita ini meskipun sehat ya, tidak rabun, mohon maaf gitu ya, kita sehat matanya. Tapi itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik ketika kita berada di dalam suasana yang gelap, tidak ada cahaya. Kita nggak bisa menemukan apa-apa, nggak bisa melihat apa-apa. Tapi begitu kemudian ada sinar, maka mata kita akan berfungsi dengan sangat baik, gitu ya. Illa bil anwari dzahiriyati, kecuali dengan bantuan sinar-sinar yang zahir kasirojin seperti lampu wasamsin dan matahari, begitu ya. La yumkinu idrakul basirati, ora kongang. Ya. Atau tidak mungkin apa idrakul basirati, penemuannya basiroh begitu, atau untuk bisa melihat basiroh ini tidak akan bisa melihat illa mana idrakul basiratu li syai'in minal ma'ani ya, tidak mampu menemukan makna dari sesuatu tadi itu illa bil anwaril batiniyati, kecuali dengan bantuan mata batin. Jadi basiroh ini sekali lagi ini menuntun kepada hati kita untuk bisa lebih presisi, kira-kira begitu. Kita melihat sesuatu, kita dihadapkan pada satu hal yang itu mungkin membuat kita agak risau atau agak bingung atau agak ragu-ragu. Tapi ketika basiroh kita ini sudah tercerahkan, maka kita tidak akan memiliki kesulitan untuk menetapkan sesuatu tadi itu gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ya, tadi nur itu adalah fungsinya adalah membukakan, kemudian basiroh itu fungsinya menetapkan ya. Lalu hati atau qalb yang ketiga, wal qalbu lahu, sedangkan hati lahu tetap pada qalb apa al iqbalu, ngadep menerima, wal idbaru dan memungkur atau kemudian menolak begitu ya. Jadi ketika nur ini mampu membantu ya menerangi qalb, sekaligus kemudian basiroh tadi memiliki ketetapan ya untuk memberikan kemantapan terhadap hati kita itu, maka kita akan semakin mudah apakah menerima ataukah menolak sesuatu yang ada di dalam di hadapan kita. Alama kusyifa lil basirati ya. Fa idza kusyifa are kalane den buka laha maring ya basiroh ya, an husni taati, saking bagusnya ketaatan, wa qabhil maksiati, lan jeleknya maksiat, akbala mongko nrimo atau menerima opal qalbu ati anat taati ing atase taat. Jadi ketika kemudian dibukakan tadi ya melalui nur dan basiroh, maka hati ini kemudian akan dengan sangat mantap ya menerima kebaikan, melaksanakan kebaikan. Sebaliknya gitu, juga semakin mantap untuk menolak sesuatu yang itu adalah masuk dalam kategori ketidakbaikan atau kemaksiatan. Jadi saya lanjutkan ya. Wa ahabbaha, kemudian juga bisa lebih mencintai begitu ya, fatatba'ahu al-jawarih, dan kemudian fisik, anggota badan fisik kita ini kemudian mengikuti apa kata hati. Jadi tadi kuncinya adalah kalau kita memahami kembali kalimat an-nuru lahul kasfu, lalu wal basiratu lahal hukmu, wal qalbu lahu al-iqbalu wal idbaru, maka yang memiliki peran paling kunci adalah qalb tadi itu, yang mendapatkan bantuan ya, atau piranti nur ilahiyah dari Allah, dan kemudian juga dibantu pula dengan mata batin yang semakin tajam karena ada nurnya tadi itu. Nah, dengan bantuan keduanya ini, dengan bantuan nur sekaligus juga bantuan dari basiroh, maka qalbun kita, hati kita ini akan semakin mantap
untuk memastikan bahwa saya akan melakukan perbuatan yang baik dan menolak untuk berbuat yang tidak baik. Yang itu kemudian juga diikuti oleh anggota tubuh kita. Tangan kita menjadi tidak celutak, orang Jawa bilang begitu ya. Mata kita juga tidak menjadi mata yang genit ya, karena suka ke sana kemari kira-kira gitu. Mulut kita juga bisa terjaga, tidak mudah untuk kemudian terpancing untuk ikut-ikutan ngomongin sesuatu yang tidak perlu, atau barangkali bahkan memberi bumbu kepada hal-hal yang sifatnya hoax begitu ya. Kaki kita juga menjadi lebih ringan untuk melangkah ke arah kebaikan, dan sebaliknya menjadi eman atau berat untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi, ini kuncinya ada di dalam qalbun tadi itu, yang dicerahi oleh nur dan kemudian juga terbantu oleh ketajaman dari basirah tadi itu. Dan ini saya kira bisa berlaku kepada kita semuanya, orang-orang yang sedang mencoba sekaligus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Intinya sebagai kesimpulan bahwa ketika kita ini memiliki hati, maka hati kita harus kita jaga, karena hati itulah yang akan menentukan kita akan kemana. Dan kita berharap mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan curahan nur ilahiyah. Lalu basiroh kita juga makin terasah sehingga kita mantap. Lalu yang berikutnya adalah kita makin kuat untuk menerima kebaikan dan melaksanakan kebaikan sebaiknya. Makin kuat juga menolak untuk tidak berbuat, atau makin kuat juga menolak untuk berbuat hal-hal yang masuk dalam kategori maksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.